Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Babasa minhum rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd. Wa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan mengkaji ayat bersama tafsirnya dari surah Al-Fajr. 10 ayat terakhir insyaallah kita kaji malam hari ini. Tidak tertulis di mushafnya karena tempatnya nggak cukup, hanya tafsirannya, maka untuk ayatnya bisa dibuka mushafnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla idza tukkatil ardu takkan takka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yusiku wasaqahu ahad. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah menyebutkan dengan kalla, sekali-kali tidak. Artinya untuk membantah sikap orang kafir yang mengkufuri kepada ketetapan hukum Allah Subhanahu wa taala, yang menolak Allah, menolak Rasul, menolak kitab, menolak adanya hari kebangkitan. Katanya hidup itu hanya di dunia saja. Di situ hidup, di situ mati, tidak ada yang merusak kecuali masa. Mati ya barbur ya wis. Sehingga kaya itu menjadi puncak tujuannya. Kepada orang yang punya pemikiran seperti itu, Allah mengingatkan dengan kala pisan-pisan awam aja ngono. Salah ngono kuwi. Kemudian Allah ajak mereka melihat kondisi proses dihancurkannya dunia. Karena fitrah mereka iman pada hari akhir, cuma akalnya saja yang bergaya tidak.
Sebagian ulama menyebutkan wastaiqonatu anfusuhum. Sebenarnya jiwa mereka itu meyakini ada awal, ada akhir, ada dunia, ada akhirat, ada amalan, ada balasan. Semula berangkat dari Allah, nanti juga kembali kepada Allah. Dengan dunia dihancurkan, diganti bumi yang hancur, bumi yang lain. Langit dihancurkan, langit yang lain. Diajak untuk melihat bagaimana proses penghancuran dunia, yang itu amat sangat mengerikan. Sebagaimana menyebutkan inna zalzalata saati syai'un azim, gonjang ganjing hari kiamat perkara yang sangat besar. Jadi situ kamu melihat orang yang hamil langsung gugur kandungannya. Orang yang menyusui lupa kepada anak yang disusuinya. Orang tidak mengkonsumsi miras, ternyata kabeh podo mabuk. Karena amat sangat dahsyatnya proses terjadi hari kiamat. Idza tukatil ardu takan taka. Ingatlah, idza ketika dukat diguncangkan. Al-ardu bumi takan taka dengan kegoncangan yang berterusan, nggak pernah ada habisnya, sampai remek. Wajah rabbuka wal malaku sofa sofa. Ketika sudah remek, didatangkan bumi yang lain, langit yang lain, Allah mendatangi mereka. Dijelaskan di sini Allah punya sifat datang. Kita percaya Allah datang. Seperti apa kita nggak diberitahu. Dan manusia di padang masa nanti bisa melihat kepada Allah, cuma masih bertabir cahaya. Dan kondisinya menakutkan, bukan memandang sebagai balasan yang menyenangkan. Allah akan datang. Demikian juga wal malaku, malaikat pun juga datang. Dibuka langit satu, malaikatnya turun membuat pagar lapis pertama. Dibuka langit kedua, malaikat turun membuat pagar lapis kedua. Sampai 7 langit dibuka, semuanya turun, akhirnya pagarnya ada 7 lapis. Ainal mafar, mau lari kemana? Demikian juga wal malaku, ini jenis malaikat bukan jumlahnya, karena malak itu 1 malaikat, malakani 2 malaikat, malaikatun banyak malaikat. Kedatangan malaikat sofa sofa dengan bersof-sof, berbaris-baris. Waji'a dan dijatangkan yaumaidin dikala itu bi jahannam dengan jahannam. Sudah keadaannya mengerikan, jahannam didatangkan. Yaumaidin dikala itu yatadzakaru, akhirnya menjadi sadar. Yang semula tidak percaya, akhirnya malah mak plongo, loh jebule tenanan to, bakno tenanan to. Menjadi ingat, menjadi sadar al-insanu manusia. Akan tetapi wa anna, dan bagaimana lahu ada manfaat buat manusia adzikra, kesadarannya. Itu kesadaran sing wis kadaluwarsa. Kesadaran di habis waktunya, kesadaran yang tidak ada gunanya. Yaqulu mengatakan, ya laitani, doa sekiranya saya qaddamtu beramal soleh li hayati, untuk kemaslahatan hidupku, tapi nggak ada gunanya. Lalu ketika mereka berada di dalam siksaan, ditunjukkan bagaimana
model siksaan neraka. Fa yauma idzin, maka hari itu la yu'adzibu, tidak ada yang menyiksa adzabu seperti siksanya Allah ahadun seorang pun. Jadi orang kafir ketika mereka menolak agama Islam bukan semata moh, tapi juga menghalang-halangi. Enggak berhenti mulutnya, tangannya, semua daya mereka kerahkan. Orang-orang Islam di sekitar Nabi aman apa mboten aman? Gak aman. Gimana nasibnya Bilal, Khabbab bin Arad, Ammar, Yasir, Sumayyah? Sebagian mereka ada yang mati. Gimana proses dibunuhnya Sumayyah, ibunya Ammar? Disiapi 2 kuda, sitok diarahkan ke sana, sitok diarahkan ke sana. Masing-masing kuda dipasang tali, dicencangnya sikile si ibu tadi. Akhirnya sikil loro diengge tiratan kuda sing are berbeda. Begitu kudanya dihardik pergi langsung mencolot sikile berokak, napa berokak? Langsung pedot. Ngeri siksaan mereka. Ada yang dipekerjakan pandai besi, begitu memanggang besi panas mau napa? Beranang, cos nih gegeri terus pun dirasa. Ada yang kakinya digantung ke atas, tangan dicincang, kepalanya gantung-gantung, di bawah dicepai banyu, dicelup nih terus pun. Itu diantara bentuk siksaan mereka yang sangat sadis. Atau di zaman modern ada listrik mungkin disetrum, atau mungkin dipasang penghimpit sehingga manusia dihimpit menjadi gepeng ke atas emping, itu menuso, atau dibakar. Jadi mereka yang pernah menyiksa kaum muslimin selama di dunia, mereka nanti akan disuguhi siksa karena al jaza'u min jinsil amal, balasan sebagaimana amal. Kamu dhisik lakmu mula soro kepada orang iman pol, sekarang kamu dihukum dengan hukuman yang sama, tetapi kadar beratnya lebih dahsyat. Kalau disiksa di dunia, nyawa mak perucut copot itu mungkin habis. Untuk orang yang beriman, kalau memang itu jatahnya mati, semisal orang yang perang fisabilillah jatahnya mati, itu pedang belum nempel ke leher, itu nyawa sudah dicabut, mak deli dulu, mboten krasa. Makanya Asia istri Firaun ketika digepeng cepai waktu gawede wong kan ngesore, diceblokane mak belek, wong itu seperti gitu. Poso kodoke mecedil ngoten iki. Poso kodoke diplitek, diplites ban truk kodoke mecedil. Niku basane kodok diplites ban truk. Gimana kondisi Asia di kala itu? Ternyata senyum-senyum. Maka dituduh gila orang ini, karena mati kok senyum-senyum. Kenapa kok senyum-senyum? Karena ditampakkan surga tempat tinggalnya. Karena berdoa, Robbi beneri baitan fil jannah, ya Allah bangunkan untuk saya rumah di surga. Allah sudah tampakkan kalau ummahmu senyum-senyum dibleki boten krasa. Itu yang dirasakan orang beriman ketika disiksa. Tapi wong kafir gak seperti itu. Wong kafir gak seperti itu. Wong kafir itu prosesnya dicopot niku dingek-ngek, napa dingek-ngek niku. Wa kaifa idza tawaful malaikatu yadribuna wujuha wa adbarahum. Coba andaikan kamu tahu proses wong kafir itu dicabut nyawanya, pukuli oleh malaikat depan belakangnya. Basa Jawane dinapak nih dingek-ngek. Sehingga orang kafir mengalami derita yang sangat pedih di akhirat nanti. Nggak ada sekta yang bisa tertandingi. Siksa dunia nggak seberapa daripada siksa akhirat. Wong sing kafir ilingo, jane apamu kan yakin kan peristiwa hari akhir.
Kalau tak sugui berita, sok ngono iki lho kondisi ini. Mumpung belum terjadi ndang to bato. Fayamin, maka di hari itu la yu'adzibu, tidak ada yang bisa menyiksa adabu seperti siksa Allah ahadun seorang pun. Wala yusiku, dan tidak ada yang bisa mengikat wasaqo seperti ikatan Allah ahadun seorang pun. Ini untuk orang kafir gitu kondisinya. Untuk mukmin bagaimana? Kondisinya lain. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wa jiwa yang tenteram, jiwa yang iman, mengimani Allah, mengimani kitab, mengimani Rasul, mengimani hari akhir, akhirnya berbekal dengan benar, akhirnya matinya husnul khotimah. Semoga kita husnul khotimah. Dikatakan irji'i, kembalilah kamu ila Rabbi, kepada Rabbmu, radiyatan, sebagai makhluk yang ridho, mardiyatan, lagi diridhoi. Fadkhuli, maka masuklah kamu fi ibati, pada kelompok hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu di surgaku. Semoga kita yang mendapatkan kondisi dimanggakne demikian. Kalau kita baca tafsirnya, makna ayat, makna dari ayat-ayat di atas. Qaulu ta'ala idza dukkatil ardu dakkan dakka, ketika bumi diguncangkan terus-menerus. Ayat ini kaqouli ta'ala, seperti firman Allah di surah Al-Insyiqaq 3 yang dan keempat, wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Ketika bumi diratakan dan bumi mengeluarkan semua yang dikandungnya sehingga isi bumi menjadi kosong. Berarti bumi sing bunder niku mungkin digoncang nganti rata, sehingga semua mayit-mayit yang terkandung di dalam bumi nanti akan keluar semuanya, sehingga buminya menjadi kosong. Makanya semua orang nanti akan mesti dibangkitkan di padang mahsyar, enggak ada yang pamit. Wis budal loh, aku nek ngomahai titip, enggak bisa, semuanya harus datang. Wajah rabbuka wal malaku soffa soffa, Allah Rabbmu akan mendatangi mereka. Datangnya sesuai keagungannya, jangan digambarkan datangnya seperti apa. Yang jelas manusia tahu didatangi oleh Allah lifasil qadha, untuk memberikan keputusan. Wal malaku sofa sofa, dan malaikat bersof-sof, sofun batas sofin. Salah satu makna 7 lapis sofnya untuk mengelilingi mereka sehingga nggak bisa lari. Waji'a yauma idzin bi jahannam, dan didatangkan hari itu dengan jahanam. Tujaru, dengan dieret-eret. Bisa bani alfi zimamin, dengan 70.000 tali kekang. Pinten tali sendiri ngeret-ngeret 70.000 tali ini. Kullu zimamin bi aiti sabiina alfi malakin, setiap satu tali dipegang 70.000 malaikat. Berarti malaikat sing ngeret-ngeret neraka pinten jumlahe? 70.000 ping 70.000 pinten? Hampir 5 miliar malaikat. Hampir 5 miliar malaikat, menunjukkan saking besarnya. Makanya batu gawede dijatuhkan sampai dasar itu butuh waktu 70 tahun, saking jeruni. Berarti yang kecemplung lek munggah dos pundi. Pernah ditaleni begitu menek gunung api, tarik ceblok neh, menek tarik ceblok neh, kapan sakit mentas. Naudzubillahi min dzalik. Itu ngerinya neraka. Huna 70.000 ping 70.000 di kala itu, wa fi hadzal yaum, dan di hari ini, wa fi hadzis saat, dan di hari kiamat. Berarti jahanam taline 70.000, masing-masing tali dicekel 70.000 itu sudah.
Sudah dicekel itu malaikat, tinggal nunggu kapan tekane. Semisal malaikat peniup sangkakala itu sudah ada di mulutnya, karena nunggu kapan diperintah nyebul. Jangan dikira kiamat itu masih jauh, dekat. Itu trompetnya sudah di mulut malaikat. Kita santai-santai. Gimana bisa santai? Wong trompetnya malaikat sudah diakep nek mulut karek nyebul. Kita tidak bisa santai-santai. Maka harus memiliki zikir setiap saat. Nah begitu. Di saat itu yatadzakaru, akhirnya menjadi sadar al-insanu, manusia. Manusia apa? Al-muhmil, manusia yang mogok. Al-mufrid, manusia yang lolos. Al-murid, manusia yang berpaling. An dakwatir rusul, dengan menolak dakwahnya rasul. Wong sing kafir, yaitu al-kafiru bi liqa'illah, wong sing kafir akan pertemuannya dengan Allah, wal jazai, wah yang kafir nggak percaya akan adanya hari pembalasan alal a'mali pada amal. Tetapi sadar di kala itu wa anna lahu dzikra, bagaimana bermanfaat kepadanya akan kesadarannya. Guna di sini yatadzakar, dia sadar. Wa ma yatadzakar, apa yang dia sadar? Itu namanya nasi sudah menjadi bubur. Dah terlanjur, nggak bisa dibaleni lagi. Maka jangan menyesal di sana. Karena kondisi wong kafir yang seperti itu aridhon, nyata. Wasaru, kejelekan orang kafir, karena ada dia mustatiron, itu merata. Kekafirannya nyata, kejelekannya rata. Jelas-jelas dosa dan pol-polan jumlah dosanya. Madza yatadzakaru, apa yang ia ambil pelajaran? Wal tangfa'u dzikra, apakah bermanfaat kepadanya akan kesadaran itu? Jawabnya Allahumma la, ya Allah, tidak. Wa madza asahu ayyakula fi hadzal mauqif ar-rahib yaqul. Wa madza, dan apa yang hendak ia katakan? Asal semua barangkali dia ayakula mengatakan fi hadzal mauqif, kondisi di padang mahsyar, ar-rahib yang menakutkan. Yaqul, dia mengatakan nadiman, penyesalan, mutakhasiron, sama penyesalan. Dia mengatakan ya laitani qaddamtu li hayati, duh sekiranya saya beramal untuk kemaslahatan hidupku. Sadar mau kuliah ilmu, sadar mau bertauhid, sadar mau sholat, sadar mau berzakat, berinfak, mendukung dakwah. Ya Allah, pulangkan ke dunia saya akan beramal. Tidak bisa, Allah mengatakan kalau sekali-kali tidak bisa. Maknanya hadil hayatu al-masilatu, kehidupan yang datang ini bana yada, ada di depannya. Wahal yang fa'hu at-tamani, apakah bermanfaat angan-angan itu? Allahumma la, ya Allah tidaklah, tidak bermanfaat. Allah Ta'ala mukhbiran, Allah Ta'ala menghabarkan an syiddatil adab, akan amat sangatnya siksa, wa kuwatil wasak, dan amat sangat kuatnya tali. Talene rasa disiksa, tak iso polah. Kira-kira pitik jago dicekel, jago sita diculne kan ngawabruki. Niku sing dicekel saged menang mboten pitik. Jadi mereka itu tidak berkutik, sudah diikat sehingga leluasa untuk disiksa. Amat sangat kuat. Fayauma'idin, maka dikala itu, ketika taqumul qiyamatu, kiamat terjadi, yaji'ur rabbu, Allah datang li fasqadha, untuk menuntaskan masalah. Wa yuja'u bi jahannama, dan didatangkan dengan jahannam. Yatadzakaru, dan akhirnya menjadi ingat, menjadi sadar al-insanu, manusia, wa yasafu, dan susah, wa yatakhasur, dan menyesal. Fi hadzal yaum, di hari itu.
Yaqdillahu ta'ala, Allah memutuskan bi'adzabi ahlil kufri, untuk menyiksa kepada orang yang kafir, wasyirki, dan yang melakukan kesyirikan, wal fujuri, dan curang, wal fusuki, dan berbagai macam kefasikan. Ternyata macam dosa niku kathah, fasik niku dosa, curang niku nggih dosa, syirik nggih dosa, kafir nggih dosa. Padha-padha dosa mana yang paling gede? Kesyirikan. Napa kesyirikan yang banyak terjadi? Sampai ahli ilmu nggak bisa lepas napa? Riya, ngibadah golek lem. Wonten ahli ilmu golek lem, ahli sedekah golek lem, terjun di medan perang golek lem. Ternyata dia ditengkurapkan, cekel sikil, diseret, diuncalnya keliyang-keliyang teng neraka. Itu tidak semata menimpa sing nyembah berhala tok, karena syirik itu banyak. Riya itu bisa menimpa siapa-siapa. Dan kita jangan merasa, lah aku wis bebas syirik. Siapa bilang? Apalagi syirik yang juga banyak terjadi. Allah sudah nurunkan Quran, Allah sudah ngutus Rasul, nggak cukup Quran Sunnah tapi ngibadah ngarang. Wonten masyarakat wonten ibadah ngarang. Ini syirik niku nggih. Salat jenazah niku nggih Allahu Akbar 4 kali takbir selesai. Ditambah saderenge kathah omongan, saderenge bubare kathah bacaan. Sing disiki lan sing ngungkuri niku tambahan ibadah. Itu tidak ada dalilnya. Itu namanya ibadah yang ngarang. Itu termasuk syirik nih kongkian. Yang punya hak membuat syariat itu Allah, manusia gawe syariat dewi. Apalagi syirik yang juga di masyarakat. Dongo titik wong mati. Dongo titik wong mati. Napa contoh wonten masyarakat dongo titik wong mati? Ila Hadratil Mustafa lahul Fatihah. Kepada yang mulia Nabi SAW diberi hadiah Al-Fatihah. Malaikate Nabi ini nanti tokoh-tokoh kiai ini sebut satu persatu. Ketika diringkas dengan lahumul Fatihah. Niku wong mati dikirimi, beban niku terus disambati. Kathah mboten? Lho kathah. Iku sambat datang tiang mati krungu mboten? Tasing ibadah mboten? Kok disambati? Sing gawe acara ngoten niku sinten? Tahlil abar mendekati Ramadan. Qiraah Quran wonten kuburan mendekati Ramadan. Hari full khataman Quran, hadiah untuk orang mati, disuwuni iti pangis. Itu banyak di masyarakat dan itu banyak di masjid. Itu kesyirikan. Itu resikonya besar. Makanya kebanyakan masyarakat itu ya syirik. Lalu bagaimana kita? Bisakah kita bebas dari macam-macam syirik? Makanya itu bukan sebatas syirik itu nyembah berhala, mboten. Sing mirip-mirip kaya Islam-Islamo niku kathah jebule nggih duduk. Napa malah sing wis terang-terangan aku pancen nyembah berhala luwih nemen. Nah itu mereka mendapatkan kondisi yang sangat mengerikan. Wayu adzabun, maka mereka disiksa, wayu sakun, dan diikat bi amrillah atas perintah Allah, wa qadir, dan ketetapannya, fis salasili, di dalam rantai, wayu ghalluna, dan mereka dibelenggu, fil aghlali, pada belenggu, dikecek, wa yazuqunal adzaba, dan mereka merasakan siksa, wan nikala, dan hukuman. Al-amra itulah urusan alladzi yang ma'arafahun nasu, manusia telah kenal karena sudah diberitahukan. Di dunia ayamin, di hari-hari, kanu ada mereka yu'adzibun, pernah menyiksa al-mu'min, kepada orang yang beriman, wa yusikunab, dan mengikat kepada orang yang beriman, fil qibal, dengan tali-tali, sehingga mereka nanti akan dihukum dengan hukuman yang semisal.
Wa ma asyara ilaihi biqauli, maka itu apa yang Allah isyaratkan kepadanya dengan firman-Nya, fa yauma idzin la yu'adzibu adzabahu ahad. Hari itu enggak ada yang bisa menyiksa sepedih siksaan Allah. Ai maknanya la yu'adzibu adzab ahadin fid dunya, tidak ada yang menyiksa akan siksa seseorang di dunia mahma balagha fit ta'dib, seperti apapun dia sangat di dalam menyiksa, adzab Allah bisa menyaingi pada siksa Allah fil akhirati, di akhirat. Sak nemen-nemene mereka menyiksa kepada mukmin enggak seberapa daripada siksa yang akan ditimpakan balik kepada dia nanti di akhirat. Mukmin disiksa mati selesai. Lawang kafir enggak ada habisnya. Di alam kubur orang beriman dikatakan enam soleh kan silahkan tidur yang pulas. Adapun orang kafir, wan naru yu'radu alaih bukrotan wa asiyya, neraka ditampan pada dia pagi dan sore. Alhamdulillah min dzalik. Sehingga mereka enggak bisa tidur. Wala yusiku wasaqu ahad, tidak ada yang bisa mengikat seperti ikatannya Allah. Maknanya la yusiku ahadun, tidak ada yang bisa mengikat seorang pun fit dunia, di dunia, wasa kalau seperti ikatan Allah fil akhirat, di akhirat. Nek naleni di akhirat rasa tenanan, di dunia wong dicencang tasih saged merucut. Kados Nabi Ibrahim dicencang donge diuncalne kobong, jebule taline padha kobong kabeh kan ucul to nggih. Tapi di akhirat dicencang di neraka enggak ada tali yang terbakar malah putus. Apalagi rantai ini berasal dari api, bagaimana api dibakar api menjadi hilang? Tidak. Hadis suratun min adzabillah, ini satu bentuk dari siksa Allah li'atai, untuk musuh-musuh Allah, min ahli syirik, dari pelaku kesyirikan. Nah, maka kesyirikan di masyarakat yang sangat banyak kita kenali. Makanya ibadah butuh ikhlas. Ibadah tidak boleh pakai bid'ah. Donga nggak boleh titip kepada orang mati. Itu macam-macam syirik. Sing ketoke gayane santri. Tapi sing gayane santri lho ngene itu. Ahli syirik bi yang syirik kepada Allah, wal kufri yang kufur bi ayati, dan kepada ayat-ayatnya, wa rasul kufur kepada rasulnya, waliqahi, dan kufur kepada pertemuannya dengan Allah. Amma ahlul iman, adapun orang yang beriman bihi pada Allah, wa taati, dan mentaati Allah, wahum, dan mereka auliyahu, wali-walinya Allah. Nah, semoga kita wali-walinya Allah. Alladzina, orang-orang yang amanu, beriman, fit dunya, di dunia, wa kanu, ada mereka yatakun, juga bertakwa, punya ilmu, mengagungkan Allah, taat, ikhlas, mengikuti sunnah, didakwahkan, istiqomah. Fahahum yunatauna, maka inilah dia yunatauna, mereka dipanggil. Inilah mereka dipanggil. Pastami, dengarlah bagaimana Allah memanggil mereka. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tentram. Sodiki wa'tillah, orang yang membenarkan janji Allah, wa wa'idi, dan membenarkan ancaman Allah. Janjinya dia kerjakan, ancamannya ia tinggalkan. Fi kitabi, yang ada di kitab Allah, wa ala lisan rasul, yang sama lisan rasulnya sallam. Wa amanat, maka dia itu beriman, wa taqwa, dan menjaga diri, wa takhala, dan kosong, anis sedikit dari syirik, wa syari, dan kejelekan. Maka ada dia mutmainnatan, tentram, bil imani, dengan iman, wa dzikra, dan tentram dengan zikir kepada Allah, qariratil aini, sejuk matanya, bi hubbillahi, karena cintanya kepada Allah, wa rasul, dan cintanya kepada Rasul, Bama wa'ada rahman, dan apa yang menjanjikannya Allah, zat yang maha rahman. Kepada mereka dikatakan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wahai jiwa yang tentram, kembalilah kamu menuju pada Rabbmu
ai ila jiwari kepada pengamanan Allah, dijamin aman, jiwar bidari karomati, di tempat yang dia full diberi kemuliaan. Hali kaunika, di mana keadaanmu radhiyatam mardiyah, ridho lagi diridhoi, ridho sawabul akan pahala Allah laka buat kamu, mardiyan lagi diridhoi angka darimu, min kibali maulaka dari sisi Allah tuanmu, min kibali dari sisi maulaka Allah tuanmu. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kamu di rombongan hamba-hambaku. Fi jumlati, Nabi di dalam kelompok hambaku asolihin yang soleh. Dan orang nanti di akhir akan dikumpulkan bersama rombongan nih. Syirik ya syirik kabeh, bid'ah ya kibah kabeh, tukang nyolong ya nyolong kabeh, tukang rasan-rasan ya tukang rasan-rasan kabeh, tukang ngutil nggih, grupe tukang ngutil kabeh. Karena milih grupe sinten? Mungkin kita pilih grup sinten? Grup wong-wong soleh, gitu kan? Wa dukhuli jannati, dan masuklah ke surgaku. Fa yuqalu laka, maka dikatakan laha untuk jiwa tadi, hadza ini indama yursilullahul arwaha, dikala Allah mengirim roh-roh ilal ajsati, ke jasad, yaumal ma'ad, di hari manusia dikembalikan. Faidha dakhalat, ketika manusia telah masuk ke surga, talaqat hal malaikatu, malaikat menyambutnya bisalam, selamat datang. Wa tusaku ila sahitil ardi, dan mereka disilahkan menuju kepada hamparan luas yang tu'ta kitabaha, jiwa diberi kitabnya biyaminiha, dengan tangan kanan dari arah depan. Itu nanti akan bahagia, tapi yang kafir kiri dari belakang. Sema yuqallah, kemudian dikatakan kepada jiwa tadi, udkhuli fi ibadi, masalah kalian di rombongan hamba-hambaku. Ai fi jumlati, dalam kelompok mereka, wadkhuli jannatin, masalah ke surgaku, ba'da muridah, setelah melewati jahannam. Setelah melewatinya si jiwa ala sirat, di atas jembatan. Dan masing-masing orang yang paling berat itu ketika meniti jembatan. Keadaannya peteng nopo padang, peteng dedet. Neraka yang paling panas nopo rupane? Hitam. Saat sore biru, saat sore abang. Yang paling panas itu hitam. Jembatannya bergerak-gerak, licin. Banyak gantol-gantol sing nyamber-nyamber. Kalau lewat jembatan Karanggondang niku kaget. Pas dalane didum, bape di aspal ya. Pas dendeng ini wonten jembatan, wonten truk gede lewat. Kok horeg lah jembatan ini. Lo ngerasani lho, kok horeg kaya ngene. Kadang mikir nek cukup-cukup mulai berokak atau amblek terus piye. Rasane horeg nah. Mun mboten enak teng perasaan, ya Allah. Mek ngono rasane kaya ngono. Lo bagaimana jembatan di atas jahanam yang gelap, yang licin, yang bergerak-gerak, banyak gantol-gantol. Makanya kalau orang itu tidak bisa lewat secepat cahaya, nggak bisa lewat secepat burung terbang, nggak bisa lewat secepat kuda lari, nggak bisa lewat secepat orang lari, nggak bisa lewat dengan selamat walaupun berangkang. Begitu mancik langsung ke gantol, naudzubillah min dzalik. Seperti apa nanti ngerinya? Makanya yang diucapkan Nabi di kala itu adalah Allahumma salim, selamin ya Allah, selamat, selamat, selamat. Nah, ini kok nyelepak selamat betul ya?
Iku doa, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Terakhir isinya doa, Allahumma ya Allah ij'al jadikan nafsi jiwaku misla tilkan nafsi semisal jiwa al-mutmainah yang tentram tadi. Bil iman, tentram dengan iman, wa dzikrillah, dan tentram dengan zikir kepada Allah, wa wa'di rahman, tentram dengan janji Allah dan Rahman, wa tisidqil ladzi kanu yu'atun, janji benar yang mereka dijanji, semoga Allah golongkan mereka bersama orang-orang yang diridhoinya. Selesai pembacaan materi. Sekarang kita masuk kepada rangkuman. Ada 3 nomor, mau dicatat silahkan. 1. Cara mengingatkan kepada orang kafir. Cara mengingatkan kepada orang kafir. Dengan diperkokoh iman pada hari akhir. Cara mengingatkan orang kafir agar berhenti dari kekafirannya. Cara mengingatkan orang kafir agar berhenti dari kekafirannya dengan diperkokoh iman pada hari akhir. Karena fitrahnya ada iman pada hari akhir. Karena fitrahnya ada iman pada hari akhir. Walau akal dan lesannya sombong. Walau akal dan lesannya sombong. Kita ulang, cara mengingatkan orang kafir agar berhenti dari kekafirannya dengan diperkokoh iman pada hari akhir. Karena fitrahnya ada iman pada hari akhir, walau lisan dan akalnya sombong. Titik. Jadi cara yang Allah pakai ngelekne wong ya seperti itu. Makanya bila kita tuh ngelekne wong ya pakai cara itu. Ya padha mong angel. Apa urip ning dosa ki terus urip gak mati. Apa tak kira mati ki barbur. Kaya titik mati dipendem. Manusia gak ngoyok ngono kuwi. Nek kubur itu ada nikmat dan siksa kubur. Dunia akan berganti dengan kiamat gonjang-ganjing pol. Ya seperti itu cara mengingatkan. Gak usah pakai cara yang lain. Karena Allah yang tahu jiwa manusia, Allah yang paling tahu cara mengobati jiwa manusia. Makanya apabila kita itu roto atos satini, carane ngelembutnya hati terus pundi. Kita ajak teng kuburan mereka. Ya ajak teng kuburan mereka. Kenapa? Karena ketika lihat kuburan kan tilik nih, awamu calonnya yo mati. Ya termasuk istrinya angel nggih. Dijak teng kuburan dilewatne. Ya mau masuk kuburan mandek. Ya sampean sawang kae. Sampean mau diblusuk nek kono wis siap apa urung. Dan bahasa yang semisal. Caranya itu ke sana. Karena kalau cuma sebatas dicekel Pak Polisi, wah Pak Polisi tak sanggoni maling ya. Pokok kunti duit beres. Kadang KUHP, kitab undang-undang hukum pidana di kota atik nopo
kasih uang habis perkara. Bisa diblocok nih ngoten niku. Tapi sudah ditunjukkan kondisi hari akhir ya begitu. Begitu caranya. Dene gelem ya bejane, dene ra gelem ya pancen tiyang ken dhisik sing mati niku jumlah sak pirang. Tugas kita bukan mengimankan, tapi tugas kita mengingatkan. Tugas kita bukan mengimankan, tapi tugas kita mengingatkan. Gelem alhamdulillah dene ra gelem ya tanggung dewi. Mila menawa kita ngelikne menika dereng kodal. Kita sampe lek ngelikne gampang kodal napa sering mboten kodal? Ya Nabi Nuh mawon ngelikne anak bojone ya ora kodal. Nabi Ibrahim ya ora kodal, Nabi kita sedang Abu Thalib ya ora kodal. Tapi Nabi enggak disalahkan. Kenapa? Tugasnya mengingatkan. Cuma kita itu sudah sesuai enggak dengan yang kamu ingatkan? Ngelihat dina akhir awal kuat enggak imanmu pada hari akhir? Ya sebenarnya kita itu menasehati diri sendiri. Itu caranya mengingatkan orang kafir dari kekafirannya supaya berhenti dengan diperkokoh iman pada hari akhir. Kenapa kok begitu? Karena fitrah manusia ada iman pada hari akhir walaupun lesan dan akalnya kadang sombong. Sebagaimana Allah ceritakan pada surah An-Naml. Surah apa? An-Naml ayat yang ke-14. Wajahatu biha wastaiqonatha anfusum zulman wa uluwa fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Wajahatu biha, mereka menyanggah kepada hari kiamat, renek kiamat, mati tentunya barbur ya wis. Wastaiqonat, padahal meyakininya anfun jiwa mereka. Aslinya jiwanya itu meyakini. Karena memang berasal dari Allah, nanti kembali kepada Allah. Makanya itu ada. Cuma lesannya saja, akalnya saja sing gayane moh. Sing gayane moh. Wonten-wonten tiyang sing gaya. Gayane dilamar moh. Donge ngalih tangisi. Wonten iki. Lah mangke ditawani dilamar moh, donge wong ngalih rabi liyane malah nangis. Wonten sing gaya ngoten iki. Oh, aku dhisik yo ngono, ngoten nggih. Mboten, alhamdulillah. Jadi pembawaan jiwanya itu pada hari akhir itu ada. Cuma lisannya saja sing gayane mau kenapa zulma wa uluwa, karena kedzaliman dan merasa lebih tinggi seolah dunia itu segala-galanya. Wandur kaifa kana akibatul mufsidin, sekarang lihat bagaimana hasil akhir orang yang membuat kerusakan, hancur si A, si B, si D dan seterusnya. Berikut nomor 2. Kengerian hari akhir. Nomor 2, kengerian hari akhir. Titik 2, proses kiamat, padang mahsyar dan neraka. Titik itu nomor 2, kengerian hari akhir. Meliputi proses kiamat, padang mahsyar dan neraka. Titik itu nomor 2. Uraiannya enggak saya diktekan, tapi bisa diurai sendiri-sendiri. Karena itu bila diurai terlalu panjang. Sekarang bagaimana kengerian proses kiamat? Itu sudah Allah ceritakan pada awal-awal surah Al-Hajj. Surah apa? Al-Hajji. Allah menjelaskan, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un adzim yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadau kullu dzati hamlin kamlaha wa taran nasa sukara wa mahum bisukara walakin adzaballahi syadid
Wahai manusia, jaga dirimu, jangan sampai terkena murka Allah. Ingat, gonjang ganjing hari kiamat itu dahsyat sekali. Gimana kedahsyatannya? Ibu-ibu yang hamil langsung gogrok, ibu-ibu yang menyusui langsung lali bayi. Orang tidak minum miras ternyata podo mabuk kabeh. Itu ngeri sekali. Ini salah satu contoh saja. Kemudian yang diceritakan alam ini yaitu idza tukatilatu dakan daka, bumi digoncangkan dengan terus menerus. Sehingga benturannya seperti apa, ketika pecah jatuh seperti apa. Itu banyak yang menceritakan fa idza ja'ati tamatul fa idza ja'ati sohoh. Toma itu tamparan besar, sohan itu teriakan yang membuat telinga pekak saking banteri. Kemudian bagaimana kengerian pada mahsyar? Yaitu matahari didekatkan, jarak sirah ke matahari sekitar 1 mil karo tengah kilo, terus pun dipanasi. Pun nanti melaku wonten aspalan jam 12 awan pas panas-panasnya napa tere. Seolah aspalan menika blekutuk umuk niku ndelamak mboten sandalan terus pun dirasane. Ya mek ngono ae panase wis pol, bagaimana matahari di atas kepala itu 50.000 tahun. Ada wong sing kelelep dengan keringete. Dan itu sudah tidak bisa sambat sopo-sopo. Kabeh wong mikir awake dewi. Ini membimbing kepada kita itu untuk mandiri, tidak gampang sambat itu kepada Allah dengan ketaatan. Teman juga kengerian neraka yang jahanam tadi, kengeriannya dieret-eret tali ini pinten wae 70.000 tali sitok pinten sing nyekel 70.000 gelap dalam jembatan bergerak-gerak licin banyak gantol-gantol sing nyamber. Naudzubillah min dzalik. Itu diantara bentuk kengerian. Bila kita perinci terlalu banyak ayat cerita, hadis cerita tentang kengerian neraka. Makanya supaya kita tuh banyak berpikir ke sana. Nomor 3, pertolongan Allah untuk mukmin. Nomor 3, pertolongan Allah untuk mukmin. Titik 2, sambutan dan hiburan dikala A. mati. Pertolongan Allah untuk mukmin yaitu sambutan dan hiburan dikala A. mati, B. di alam kubur, C. di padang mahsyar, dan D. di surga. Pertolongan Allah untuk hambanya yang mukmin dengan sambutan dan hiburan. Kapan disambut dan dihibur? Pertama di kala mati, yang kedua di alam kubur, ketika di padang mahsyar, yang keempat di surga. Minimal di 4 keadaan ini mereka mendapatkan sambutan dan hiburan. Napa hiburan itu yang sing badhe mati kangge mukmin? Malaikat mengatakan Allah takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wis gak usah wedi, gak usah susah, semringau dengan surga yang kamu dijanji. Ketika orang itu mau mati didatangi malaikat, pinten jumlahnya? Sejauh mata memandang. Untuk mukmin malaikatnya secara matahari, membawa kafan surga, minyak wangi surga, memberikan hiburan. Apa hiburannya? Gak usah susah, gak usah wedi, senengo wae dengan surga yang kamu dijanji. Dipanggil ya ayatan nafsul mutmainnah, nanti akan dipanggil seperti itu. Nah kita membutuhkan, butuh mboten? Kita siapkan ke sana. Semoga kita sukses. Yang kedua, ketika berada di alam kubur, ketika sing ngeterne padha mungkur, sing nguruki mari, niku mengke dipentekane malaikat loro dilungguhni, diluaskan, diberi cahaya. Maka ketika dia ditanya bisa menjawab, maka dikatakan 6 solehan silahkan tidur yang pulas.
kesel lereno. Satu kesempatan dia ditemani amal soleh, cakep banget. Sopo awamu, aku amal solehmu. Nah kita harus percantik, percakep nih, cakep, napa cakep nih. Lek lanang nggih ganteng, lek perempuan nggih ayo dipercakep. Akidah kita bener, ibadah kita bener, sholat kita bener, akhlak kita bener, infak kita bener, dakwah kita bener, dan seterusnya. Nanti diwujudkan makhluk yang cakep banget. Demikian juga akan disambut di padang mahsyar, diberi payung, beri pakaian, ditunggu Nabi di telaganya dengan bekasan wudhu sing mabyur, gelasnya sejumlah bintang, panjangnya perjalanan 1 bulan, lebarnya 1 bulan, lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, minum 1 tegukan nggak akan haus selamanya. Demikian juga ketika melintas neraka pun juga aman. Begitu masuk surga dikatakan tadi, diulang-ulang, ya ayyatan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semoga kita termasuk yang mendapatkan sambutan yang sudah kita sebutkan tadi. Allahumma amin. Demikian yang kita kaji di malam hari ini. Datang kapan silahkan. Dakwah. Yang kedua, kami pernah mendengar bahwa nanti itu kita semua bangkit dari kubur itu nanti saling membanggakan kain kafan yang kita Saling membanggakan kain kafan yang kita pakai. Saling membanggakan kain kafan. Apakah itu sudah dalil atau Dua pertanyaan gitu. Oh, satu lagi. Kalau mereka itu orang-orang sekitar itu kalau memang tidak mau sudah merasa bahwa mereka sudah benar dalam beribadah, mereka sudah ada kiainya yang mengajak seperti itu sudah bagus. Nah, apakah amalan mereka itu nanti termasuk ditolak oleh Allah atau tidak, itu kan berarti dia tergantung kepada yang memimpin. Apakah yang mengikuti itu termasuk tidak bagus? Nggih, ada 3 pertanyaan. Yang pertama mengajak, ayo ngaji bolak-balik, tapi kok enggak budal. Apakah ayo ngaji itu sudah termasuk bagian dari dakwah? Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa tadi? Yang kedua Membanggakan kafan. Yang ketiga tadi tentang kondisi bangun dan kubur sudah dijanji Mbah Yai. Melu aku sok nasimu tak jamin ngoten nggih. Itu kira-kira apakah memang benar seperti itu? Nomor pertama tentang dakwah, apakah ayo ngaji itu sudah termasuk dakwah? Makna bahasa dakwah itu mengajak. Makna istilah yaitu mengajak manusia untuk tunduk kepada Allah.
Ya nanti konsekuensinya mengajak untuk cari ilmu supaya paham sehingga bisa taat berdasarkan ilmu. Nah, dakwah bisa didefinisikan demikian. Macam-macam dakwah itu banyak. Pertama, laiso telu, membacakan, menjelaskan, dan mempelopori. Yang ini modalnya banyak karena membacakan berarti butuh kitab nanti yang dibacakan paham, dijelaskan berarti bersama syarah, lalu mempelopori ayo diamal lagi bareng. Itu terbaik. Tapi enggak semua orang itu mampu. Makanya Nabi itu jumlahnya 1. Lalu yang kedua yaitu menjelaskan dan mempelopori. Enek masalah ini, napa panjenengan kersa kula badhe matur. Walaupun itu tidak membacakan tapi pemahaman sehingga nanti diajak beramal. Itu juga termasuk bagian dari dakwah. Yang nomor 3, menunjukkan monggo wonten mrika wonten kajian, beda sareng kula napa. Senada dengan itu juga termasuk bagian dari dakwah. Lalu yang keempat, misalnya wonten tiang sing ngatur lalu lintas jalan. Wonten tiang sing bingung, Pak badhe nyuwun pirsa, masjid anu ingkang pun kajen putih. Wah, mriku lho. Perapatan niki ngilen kedhik wonten celake kantor Telkomsel kulone lor dalan ngoten niki. Masjid pundi Pak no? Karena dia itu sedang sibuk mengatur lalu lintas, ngono tok itu juga termasuk bagian dari dakwah. Makanya apabila kita sudah mengajak sopo gitu, monggo ngaji, itu juga termasuk bagian dari dakwah. Ya pertama tadi begitu. Nanti ketika sudah gelem ditingkatkan berikutnya. Awal-awalnya begitu. Kemudian supaya ajakan kita berpengaruh, maka supaya kita itu memiliki penampilan akhlak yang menarik, senyum, salam, sapa, mengunjungi, memberikan hadiah dan sebagainya. Termasuk kita masak tonggone mungkin dipun teri raketan botok sak pilang napa rong bungkus ngoten. Panas-panas mungkin digodhokne banyu dicemplungi ceker loro kayak banyune rada akeh ngoten mangke. Itu bisa memikat hati dengan akhlak yang mulia. Nanti kita tuh mengajak nanti dihargai. Nah, gelem apa enggak kita enggak tahu. Tugas kita tuh mengajak. Maka seperti itu sudah termasuk dakwah. Makanya kita supaya berusaha. Apabila kita belum bisa sempurna, ya kita berharap andaikan saya punya kemampuan sempurna saya kerjakan, tapi saya belum, saya berbuat sebisanya, nanti akan disusulkan. Yang pertama, yang kedua tentang kafan, apakah betul ketika di alam kubur atau bangkit di pada masa saling membanggakan kafannya? Ini termasuk wilayah perkara gaib yang dalil Quran Sunnah belum menjelaskan adanya berita itu, karena selama ini saya membaca dereng nate panggih berita sing model ngoten niku. Sing wonten Sahih Bukhari, Abu Bakar niku pesen, aku sok lek mati kafane gak usah sing apik-apik. Bape sing apik iki sing paling pantes sing urip sing gawe, dipendem ya gampang ngamoh. Nah niku Abu Bakar. Niku Abu Bakar dawuh wonten Sahih Bukhari, niku nanti maos. Niku nyata sahih. Aku saleh mati rasa sing apik-apik kafane sing urip bae, sing kena denge macak ngoten nggih. Macak teng pundi? Ibadah sandangane sing sae, hari Jumat sandangane sing sae. Istri depan suami ya bacaane sing sae. Niku mananipun sing urip pantes nggunakake ingkang sae-sae, sing mati gampang amoh. Itu ucapan Abu Bakar semakna itu, sehingga orang itu saling membanggakan kafannya belum dijumpai. Kemudian di masyarakat
ada orang yang tertraining dening dogma yai. Melu aku sok tak jamin. Lek wonten basa ngoten niku wonten kita sami wonten niku keton dhisik nggih wonten. Wonten basa kula asal cerita. Ayo lek malam Jumat nglumpuk karo aku. Macak-macakne. Daftarne keluargane wong sitok 50.000 tinggal tanggi selametan 50.000 ora cukup nggih daftar ae. So diwacak-wacakne, kok diwacak-wacane, sok tak tunggu nek lawang neraka. Nah begitu. Ternyata masyarakat kata sing manut. Terus pundi ngoten niku. Utawi basa ingkang lintu semisal pecah gesang derek bahayai surga neraka. Katut itu kebohongan semata. Sejak dulu wong sing gayane ngoten niku kathah. Termasuk gayane Yahudi Nasrani nggih ngoten niku. Termasuk kalau mireng pas badhe maghrib wonten tiyang semuni. Aku dadi panitia surga. Sapa sing mati dislameti nganti 7 dinane 40 100 sewune aku dadi panitia surga. Sapa sing duwe karcis ngono kuwi sok beres. Tapi panitia surga kuwi ngono aku. Wonten bahasa senada ngoten niku. Ternyata promosi ingkang semisal mangkaten niku promosi bener napa promosi gedobos nggih. Niku ternyata sudah Allah sebutkan sendiri ada di surah Al-Ankabut ayat yang ke-12. Surah napa? Al-Ankabut ayat yang ke-12. Wa qala alladziina kafaru lil ladziina amanu ittabi'u sabilana wal nahmil khotoyakum. Orang-orang kafir ngomong promosi kepada orang iman yang lemah, ikuti jalan kami, nanti saya pikul dosa-dosamu. Padahal mboten promosoni. Sami, keton dhisik tiyang sing gedobos ngoten kathah. Gedobos apa ngapusi? Gedobos iku tukang ngapusi ngoten. Kathah. Allah menjelaskan wa ma hum bihamilina min khatayahum min syai'in innahum lakadzibun. Mereka tidak akan bisa memikul dosa mereka walau sedikit, sungguhnya mereka itu pendusta. Lalu masyarakat sing ngubyuki diblocokne niku manut. Niku napa nasibe padha kalih bose sing blocokne? Jawabnya, bila memang betul-betul awam saking lugune romasane bener, Allah Maha tahu. Tapi nek pancen wis ngerti niku gedobos panggah dieloki sami nasibe. Contone Musailamah al-Kadzab nabi palsu. Kabeh tiyang paham niku nabi palsu. Ning panggah kathah tiyang sing membela Musailamah al-Kadzab direwangi mati. Napa masalahe? Fanatik golongan. Masalahnya fanatik golongan. Padha niku mungkin nasibnya sama. Kenapa? Ngerti. Niku mungkin lek padu cucuk-cucukan kene nuntut kono sing kono selak. Kene nuntut kono sing kono napa? Selak. Lah dhisik promosine ngono. Piye saiki? Lho tak gedobose manut ae. Lek mu bodoh ya kenemenen, ngerti aku salah pangkah teloki. Malah lalu muni walumu ang usakum. Kamu jangan celah saya, celah dirimu sendiri. Mana bimwa amantum bimuslihiyya. Aku gak iso nulung awamu, awam gak iso nulung aku. Nah rata-rata tiyang mereka paham, mungkin fanatik golongan. Tapi lek menawa wonten tiyang sing betul-betul mboten paham niku mungkin, tapi sinten tiyange duka. Nah niku butuh diperinci tiyang sing
Jadi pengikut niku pancen betul-betul ndak tahu atau memang ngerti tapi panggah dablek. Nah itu nanti nilainya berbeda-beda wallahu alam. Demikian yang kita sampaikan, semoga Allah Ta'ala berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.